Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Fitrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah salat subuh yang pada pagi hari ini insyaallah masih bersedia bersabar untuk beriktikaf di Masjid Allah Subhanahu wa taala ini, yang insyaallah ganjaran pahalanya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan semoga apa yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam kondisi apapun ya, senantiasa selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita di dunia ini hidup diuji dengan 2 hal ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu fujur ya, keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi kita ini kalau ibaratnya komputer, programnya ada 2 ya. Satu program yang mengarah kepada kebaikan, satu lagi program yang mengarah kepada keburukan. Makanya bahasa Allah fa'alhamaha ya, diilhamkan ya. Ilhamkan sudah jadi bahasa kita itu, ilham. Tahu-tahu datang, terasa ada ya, atau mimpi ya. Nah, karena memang ini adalah ujian ya, maka kata Allah qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkannya ya. Pakai ibarat komputer lagi ya, karena hobi saya memang otak-ngatik komputer Pak. Dari kuliah sampai sekarang kerjaannya. Jadi kalau ada jamaah yang komputernya rusak dikit-dikit, sekalian promosi, gak usah ke depan dulu deh, ke saya aja gitu ya, insyaallah gak bayar gitu ya, kalau cuma sekedar rusak-rusak dikit. Karena saya pun pengalamannya dulu awalnya begitu ya, punya komputer, kalau ke bengkel dikit-dikit ganti ini, dikit-dikit itu, gak bisa lagi dibenerin Pak. Akhirnya saya coba sendiri, ternyata gak rusak, cuma perlu dibersihin doang ya. Maka kata Allah, kita punya jiwa itu qad aflaha man zakkaha, harus rajin-rajin bersihin. Karena segala macam penyebab kerusakan, penyakit ya, kekotoran itu karena tidak dalam kondisi bersih ya. Makanya saya kalau benerin komputer itu, komputer siapapun ketika datang
kalau saya lihat kondisinya kotor pasti saya bersihin dulu, karena soal benerin nomor 2 gitu ya. Ketika kondisinya bersih maka benerinnya juga enak gitu ya. Nah, makanya kita punya jiwa yang memang ada 2 potensi tadi, potensi bersih sama potensi kotor gitu ya. Maka ya, kata Allah, beruntung bagi mereka yang selalu membersihkannya, wa qad khaba man dassaha, ya, dan merugilah mereka yang membiarkannya kotor ya. Nah, maka ketika kita menyadari kondisi ini akan selalu bersama-sama dengan kita, ya, maka kita akan berusaha untuk selalu membersihkan jiwa kita ketika kotoran-kotoran itu mendatangi kita. Nah, karena itu semoga di hari-hari di bulan Rajab ini 52 hari menuju Ramadan, insyaallah kita termasuk orang-orang yang menzakkaha ya, yang berusaha terus untuk menjaga kesucian kebersihan jiwa kita ya. Seberat apapun, sederas apapun godaan dosa dan maksiat yang selalu menggoda kita ya, karena tadi ujian ya. Saya kemarin baca ungkapan seorang ulama ya, apabila kita diuji dengan maksiat ya, banyak orang yang kalah ya, karena merasa pasrah, udahlah saya udah begini, saya sudah jadi tukang judi dari dulu, saya sudah jadi tukang maling dari dulu, saya sudah jadi tukang mabuk dari dulu ya, saya sudah jadi begini, udah nggak usah diapa-apain lagi, biarin aja. Nah, itu namanya kalah dengan maksiat, kalah dengan dosa ya. Karena sebaik-baik orang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dia menyadari ya, bersih dan kotor, suci dan baik ini adalah ujian, maka dia akan berusaha membersihkannya selalu. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, enggak ada ibu-ibu ya. Di bulan Rajab ini sering ada pertanyaan. Pak Ustadz, kira-kira amal apa yang paling baik untuk kita lakukan? Sering kan begitu kalau masuk Rajab, masuk apa gitu. Ya, saya selalu menanggapinya dengan apa ya? Dengan bijaksana insyaallah, dan kita pun semua harus seperti itu, karena memang orang dalam beragama itu berbeda-beda tingkatan pemahamannya ya. Ibarat pemain bola, mulai dari tingkat RT sampai tingkat dunia gitu kan Mbak ya. Maka ketika pelatih mengetahui bahwasanya pemainnya ini adalah tingkatannya tingkatan RT, tentu dia akan memberikan materi dan pelatihan sesuai dengan tingkatan kemampuannya, atau yang paling ini sesuai umur gitu kan. Misalnya kan ada berapa U11 ya, ada U12 ya, ada U17, ada U19 gitu kan, ada U23 dan seterusnya gitu kan ya. Itu materi pelajaran yang diberikan pun akan disesuaikan dengan usianya masing-masing ya. Nah, memang susahnya ketika kita berdakwah di masyarakat ya, jamaah kita tingkatannya juga berbeda-beda. Pak Haji Mahmud paling depan, paling tua gitu kan. Paling bawah, paling belakang ada juga Pak Haji Rusli gitu ya. Ya, jadi depan belakang kita dikawal sama orang tua nih gitu kan, aman insyaallah gitu ya. Ada anak-anak, ada yang setengah baya, ada yang 40, ada yang 50 ya. Yang kita tidak tahu latar belakang ilmunya seperti apa ya. Namun yang jelas kita semua sebagai umat Islam ya, sebagai sesama muslim, sebagai orang yang beriman ya, sama-sama membutuhkan ya, nasihat untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Nah, ini yang penting. Makanya surat pegangan saya ketika berdakwah kemanapun adalah surat Al-Asr ya. Bahwasanya kita ketika bertemu dengan sesama muslim dimanapun berada,
kita adalah orang-orang yang senantiasa ya bersama-sama sedang berusaha untuk menjaga iman dan amal soleh kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Nah, gimana supaya tidak termasuk orang-orang yang rugi? Maka kita harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Senantiasa saling menasehati dengan kebenaran dan senantiasa menasehati dengan kesabaran. Ya. Maka ketika menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang selalu berulang seperti itu, ya, maka kita cari titik kebenarannya dulu di mana. Orang ini semangat mau beramal, ya, jangan dipatahin, bahasa orang Betawi itu kan, ya, jangan istilahnya dipatahin semangatnya, ya. Karena biasanya kan yang beredar sekarang ini dua. Satu, hadis-hadis dhaif, riwayat ini riwayat itu, ya, fadilah bulan Ramadan siapa yang begini dapat ini. Ya, saya nggak mau bacain, nanti ingat. Ada satu lagi pihak yang menentang habis-habisan, ya, nggak benar itu, kayak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, hadisnya dhaif, nggak boleh diamalin, dhaif, ya. Nah, maka dai yang bijak harus berada di antara kedua itu, ya. Dua-duanya umat Islam, dua-duanya orang beriman, yang sebenarnya mereka dua-duanya butuh dengan iman dan amal saleh, ya. Kalau yang satu sibuk mengutuk, sibuk membid'ahkan yang satu, ya, dan yang satu lagi dalam kebingungan mau beramal tapi hadisnya lemah gitu, ya, riwayatnya tidak ada, dalilnya tidak ada, terus ngapain kita di bulan Rajab? Bengong aja, nggak ngapa-ngapain, ya. Karena kalau secara tekstual banyak ustadz mengatakan tidak ada riwayat-riwayat yang sahih, ya, yang terkait dengan bulan Rajab. Nah, terus kalau nggak ada riwayat, kita mau ngapain? Diem aja. Allahu Akbar, saya bilang sampai takbir kemarin di khutbah Jumat itu, ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini gitu kan, ya maka jawablah dengan bijak. Pertama tadi pegangannya, kita perlu untuk selalu menjaga iman dan amal soleh kita, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita kembalikan kepada Al-Quran, ya. Ayat yang saya ulang lagi tadi adalah surat At-Taubah 36. Pokoknya kalau sudah masuk bulan haram, ya, Rajab ini termasuk bulan haram, ya, maka kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan itu. Ini berat, ya. Saya bilang kemarin, urusan masalah menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, apalagi menzalimi Allah Subhanahu wa taala, ya, ini perkara yang berat. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi sama-sama kita membersihkan akidah kita, ya. Apakah sampai saat ini masih ada kesyirikan dalam diri kita, ya, sehingga mengurangi keikhlasan kita? Itu yang paling penting untuk kita perbaiki, ya. Mungkin kita tidak lagi menyembah pohon, tidak lagi pakai jimat, ya. Ada yang masih pakai jimat, ya. Tapi kalau di Malaysia jimat itu bagus, Pak, sangat dianjurkan, ya, kalau di Malaysia, karena jimat itu artinya hemat. Gitu. Saya kaget, ya, pas dengar mari berjimat gitu. Jimat apa? Oh, rupanya berhemat rupanya gitu, ya. Ternyata beda, gitu. Jimat hemat gitu, ya. Ya. Tidak lagi apa namanya pergi ke dukun misalnya kan, ya. Itu bagus dan itu memang harus dilakukan, ya. Tapi kalau masih, ya segera kita bertaubat. Tapi ada syirik-syirik kecil lainnya yang akan mengganggu keikhlasan kita, ya. Banyak, malas ibadah itu syirik, ya. Kurang ikhlas itu syirik, ya. Saya mau yang wajib-wajib aja, nggak mau yang sunnah-sunnah aja, itu juga bisa mengganggu keikhlasan. Karena lawannya syirik itu adalah tidak ikhlas, lawannya ikhlas itu adalah syirik, ya.
Maka ketika kita diuji, ya, diajak untuk beramal soleh dan ada kemalasan dalam diri kita, ya, maka ya ini yang harus kita segera perbaiki dan benahi. Karena apa? Iman itu tidak akan meningkat kecuali dengan amal. Makanya kata Allah tadi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Selamanya di dunia ini iman kita tidak akan pernah meningkat kecuali kita meningkatkannya dengan amal-amal soleh. Nah, di bulan Rajab ini 2 bulan kurang lagi menjelang Ramadan, kalau kita masih belum melakukan apa-apa, ibarat kita itu sudah ada di pinggir lapangan tapi masih bingung mau ngapain. Jelas kalau orang ada di pinggir lapangan, kalau itu lapangan bola berarti mau main bola kan Pak ya. Tapi dia masih bingung nih mau ngapain kita nih. Ya. Maka seharusnya yang ada di pikiran orang-orang beriman saat ini adalah bagaimana dia bisa meningkatkan amal-amalnya, ya, ketika kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan sudah ada di depan mata dia. Maka jangan permasalahkan doa tadi. Oke lah doa tadi dhaif gitu kan, ya. Tapi yang namanya permohonan itu saya bilang beberapa kali di pembahasan lain, doa itu ibarat proposal. Ya. Jangankan kita tidak mengajukan satu pun proposal, kita sudah mengajukan proposal pun belum tentu diterima. Siapa yang biasa bikin proposal? Kita ajukan 10 proposal, ya. Syukur-syukur diterima 1, ya. Atau kita ajukan anggaran 100 juta, ya, paling dikasih separuhnya. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengajukan proposal sama sekali? Apa yang mau dipertimbangkan? Ya, maka doa-doa itu adalah sebuah proposal pengajuan yang kita ajukan kepada Allah, yang akan sangat menentukan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Maka tidak salah ketika walaupun hadis tadi katanya mungkin bukan dari Nabi atau dari mana, ya, tapi seburuk-buruk hadis, ya, sedaib-daibnya hadis masih lebih bagus daripada ucapan ulama sekalipun, ya, karena jalannya hadis itu kan panjang, ya. Sebabnya dia menjadi dhaif itu juga bermacam-macam, ya. Mungkin karena ada perawinya yang lupa gitu kan, mungkin ada orangnya yang dianggap lemah dan sebagainya, atau ada kesalahan menulis di tengah perjalanan karena 1500 tahun perjalanannya, ya. Maka kita selalu bijak mengambil yang terbaik. Udah ambil doanya, ya, silahkan kita berdoa dengan doa apapun, yang jelas, ya, doa itu adalah proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa akidah kita niat, motivasi, dorongan, ya. Ketika doa saja tidak terlantunkan di bulan-bulan seperti ini, apalagi amalnya, ya. Maka saya bilang kemarin, kita itu dalam beramal pun harus punya nafsu, ya. Nafsu memang sering membawa kepada keburukan, tapi bernafsu dalam beramal soleh juga diperlukan, ya. Subuh-subuh begini tuh bangun susah bener orang, ya. Saya tadi juga subuh bangun ngantuk banget, dingin, kena air kayak di kutub gitu. Emang pernah ke kutub gitu ya, ya. Kena air kayak es batu gitu kan, mata tuh rapet, tapi ketika kena air melek. Tambah lagi suruh berenang sama Pak Rusdi kesini. Tenggelam tadi knalpot Pak, gitu. Takutnya mati di tengah, saya nggak nyampe gitu. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, jangan sampai blebeb di mata. Alhamdulillah jalan, ya. Itu kalau nggak ada nafsu saya nggak akan sampai ke sini, ya. Ada dorongan, ya. Kalau pagi ini saya disuruh berenang, walaupun saya hobi berenang, belum tentu saya mau, ya. Kalau pagi ini ada teman yang ngajak saya main sepeda, ya, walaupun saya hobi main sepeda, belum tentu saya jalan, ya. Tapi ketika ada ajakan untuk beramal soleh, ya, apapun halangannya, ya, selama kita masih sanggup untuk melaksanakannya, karena kita tadi merasa butuh untuk beramal, maka kita
akan lakukan. Yang butuh tilawah itu saya, yang butuh zikir itu saya, yang butuh salat itu saya, yang butuh puasa itu saya, yang butuh berzakat, bersedekah, infak itu saya, yang butuh untuk haji umroh itu saya. Ya. Makanya ibadah itu yang awalnya adalah sebuah kewajiban, maka pada akhirnya nanti harus menjadi sebuah kebutuhan. Itu yang sering disampaikan. Ya. Nah, maka apa yang kita butuhkan pada hari-hari seperti ini? Ya, maka saya sampaikan, ya, karena saya biasa dulu ditanya begini oleh ibu-ibu di majelis taklim, maka jawaban saya sederhana, ya, kembali kepada rukun Islam, ya, karena hanya itu 5 kewajiban kita setiap hari, ya. Maka ketika amal apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan seperti ini, maka tingkatkan pemahaman dan pengamalan kita terhadap rukun Islam kita. Ini hadis arba'in yang nomor 2 kan, bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Bangunan kita sedang diuji kekokohannya pada saat-saat seperti ini. Ya. Karena saya sudah ibaratkan dari awal, ketika kita membaca hadis arba'in itu ibarat kita sedang merintis sebuah proyek besar, ya, membangun sebuah gedung yang kokoh, yang harus bertahan sampai dengan akhir hayat kita, ya, nggak mudah roboh, nggak mudah goyah, gitu kan, ya, oleh angin, hujan dan panas sekalipun. Nah, maka perkuat arkanul Islamnya, perkuat tiang-tiangnya. Ya. Pertama, apa rukun Islam pertama? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang kita perlu lakukan dengan syahadat kita? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa arti kalimat fa'lam itu? Bukan fazkur, tapi fa'lam, perintah Allah. Ya, artinya maka pelajarilah, dalamilah, fahamilah, ya. Jadi ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu harus selalu dibarengi dengan pemahaman, ya. Karena akan kurang begitu maksimal manfaatnya ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi ternyata kehidupannya masih banyak yang bertentangan dengan kalimat itu. Itu yang saya bilang tadi, masih banyak syiriknya, masih banyak kurang ikhlasnya. Karena kalau orang ikhlas tuh enteng, Pak, ya. Kita banyak kerjaan misalnya, banyak urusan, banyak pikiran, terus datang waktu sholat berat punggung, ya. Gak punya duit, gaji belum keluar, proyek belum cair, macam-macam pokoknya pikiran kita. Sholat berat punggung. Ingat, emang Allah itu siapa sih? Ya. Allah itu maha kaya. Semua permasalahan kita itu kecil, gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupain sebentar. Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkan kami, hiburkan kami sesaat dengan sholat. Nabi juga capek ketika berdakwah, berat, dihina, disakiti, dimusuhi, dilempari segala macam, harta habis, ludes, istri meninggal, anak sakit segala macam. Tapi ketika waktu untuk salat, ini waktunya untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini motivasi awal kita, ya. Makanya 2 rakaat itu akan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal saat ini, karena mereka baru ngerasain manfaatnya, ya. Bahkan orang-orang kafir nanti di akhirat pengen sujud tapi nggak bisa lagi. Yauma yukshafu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Nggak bisa lagi orang kafir, pengen mereka sujud nanti di akhirat tapi nggak bisa. Jangankan orang kafir, orang beriman pun dikubur pun mereka menyesal, ya Allah, seharusnya saya bisa hari itu untuk ba'diyah, seharusnya saat itu saya bisa untuk qobliyah subuh,
tapi kenapa saya tinggalin? Ya. Makanya kalau kita mikirin itu benar, ya Allah, ibarat kita ini sedang ulangan 60 soal, itu kan satu soal aja salah rugi, berasa kan Pak? Ya. Tapi sekarang mungkin belum kerasa, lewat aja dah, lewat sunnah ini, nggak wajib ini gitu kan, ya. Tapi ketika waktunya, saatnya nanti dibutuhkan, baru kita merasa. Nah maka sebelum kita beranjak kepada amal-amal yang lain, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari terus. Kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini motivasi awalnya. Afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena ibadah zikir ini setiap saat, enggak ada batas. Setiap hari, setiap waktu, sepanjang tarikan nafas. Ini yang pertama. Nah yang kedua, amal apa yang bisa kita lakukan di bulan-bulan seperti ini? Meningkatkan kualitas salat kita. Rukun Islam kedua kan? Aqimus shalah. Ya. Salat 5 waktu, khamsus salawat. Ya. Sudah kita lakukan. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kekhusyuan dan kesempurnaannya. Ya. Kondisi pandemi membuat kita banyak di rumah. Ya. Saya tuh ketika di rumah, ya, masih bisa berjamaah walaupun dengan anak, itu masih apa istilahnya, masih lumayan lega lah gitu. Tapi ketika tidak ada lagi yang bisa diajak berjamaah, saya kabur ke masjid, gitu kan? Ya. Karena yang penting itu berjamaahnya. Makanya kata Nabi, walaupun berdua tetap berjamaah, bertiga apalagi, berempat apalagi, ya apalagi di masjid. Ya. Karena selalu ketika saya ditanya atau sering mendengar pertanyaan, apa keutamaan berjamaah ke masjid, hukumnya wajib apa sunnah atau apa gitu kan, panjang bahasnya. Ujungnya mau nggak ke masjid, ujung-ujungnya mau nggak berjamaah, itu aja. Ya. Karena sangat berbeda orang yang salat sendirian dengan yang salat berjamaah, khususnya salat wajib. Ya. Maka ketika kita masih kurang begitu memperhatikan salat berjamaah kita, khususnya salat 5 waktu, maka tentu ini yang paling penting untuk kita benahi. Ya. Karena setelah itu masih banyak salat-salat sunnah yang lainnya, yang ini bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, ya, dan ya tidak harus berjamaah, dan memang tidak perlu berjamaah. Kalau salat sunnah, ya, malah dianjurkan untuk dilakukan sendiri. Ya. Salat tahajud, salat duha, atau minimal qobliyah ba'diyah aja dulu deh tadi, ya. Yang dekat-dekat ke salat wajib. Ya. Karena kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang menjaga 12 rakaat, ya, sunnah qobliyah ba'diyah, maka Allah akan bangunkan baginya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Logikanya di sini bukan oh cukup dengan itu sudah gitu ya. Karena ini adalah sekali lagi adalah pelengkap. Yang wajibnya tetap salat 5 waktunya. Ya. Nah ini tentu sudah sering dibahas, dan kita tentu tinggal bagaimana mengamalkannya. Ya. Itu yang kedua, salat 5 waktu. Ya. Karena nanti di Ramadan itu amalan kita cuma 2 kan? Siam wa qiyam. Siam wa qiyam. Ya. Puasa sama salat berdiri. Ya. Siang harinya siam, menahan, malam harinya qiyam, menahan tidur, gitu kan? Berdiri artinya. Ya. Orang-orang yang tidak terbiasa memperbaiki salatnya, maka di bulan Ramadan justru menjadi beban yang berat untuk, ya, melakukan, ya, salat dengan baik. Zuhur asar karena lagi puasa lemas, ya, alasan ngantuk, gak kuat.
Maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, ya, alasan sibuk dengan buka, ya. Subuh, apalagi gitu kan. Lah terus kapan mau benar sholatnya? Padahal puasa itu justru, ya, saya rasakan sangat dipentingkan untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Ketika siang harinya kita puasa dengan benar, maka malam harinya biasanya ringan untuk sholat. Kenapa menjadi berat? Nah ini tantangan kita semua gitu kan ya. Karena ketika hawa nafsu itu sudah dilepaskan kembali, ketika sudah berbuka kembali, ya. Saya di puasa sunnah itu kalau udah sibuk dengan makanan udah lebih heboh daripada puasa Ramadan. Kalau Ramadan kan kita masih ingat mau taraweh gitu kan. Tapi kalau puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa lain-lain, puasa sunnah, udah bablas, habis maghrib bisa sekenyang-kenyangnya. Ya. Nah maka kembali kepada niat kita tadi. Ya. Nah maka setelah sholat ini, ya, ibadah yang perlu kita tingkatkan di bulan-bulan seperti ini adalah bagaimana kita melatih puasa sunnah kita, ya, banyakin puasa. Banyak kan yang paling sering ditanya, puasa apa nih yang Rajab? Udah puasa sunnah. Puasa sunnah apa sih? 3 macam cuman. Yang paling ringan Senin Kamis, ya. Sebulan sekali yang 3 hari, ya. Karena puasa 3 hari sebulan itu seperti puasa sebulan kata Nabi pahalanya. Tapi beratnya memang minta ampun, udah mikir aja 3 hari ini, aduh mati gue. Gitu kan ya. Nah kalau nggak mau susah, nah ini yang paling utama kata Nabi, puasa Nabi Daud. Nah, saya sendiri belum sanggup, ya. Maka saya sendiri lebih memilih puasa Senin dan Kamis karena paling enak gitu, paling ringan buat saya. Ya, ada jeda 2 hari gitu untuk istirahat. Ya, walaupun memang ketika kita sadar hidup kita penuh dengan perangkap ujian cobaan, puasa Senin Kamis pun sebenarnya masih kurang, tapi ya mendingan daripada enggak sama sekali. Jangan kita puasa itu hanya nemu-nemu Ramadan aja gitu kan, ya. Ibarat pemain bola tadi, tandingnya ya pas berlatihnya ya pas tanding, ya sudah. Ya. Maka perbanyak latih, ambil hikmah, ambil pelajaran, ya, dari puasa-puasa yang kita lakukan saat ini. Karena puasa yang full 1 bulan itu hanya puasa Ramadan, ya. Yang lainnya, ya, paling lama, paling cepat, ya, sehari puasa, sehari tidak. Itulah puasa Nabi Daud yang kata Nabi seperti puasa sepanjang hidup. Ya, dulu sahabat-sahabat Nabi termasuk istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, itu setelah Nabi wafat beliau puasa sepanjang hayat, ya. Yang berbukanya itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha katanya. Ya ini pengkhususan buat orang-orang tertentu, ya. Dan itu juga tidak dianjurkan, ya, puasa sepanjang tahun. Ya. Paling banter ya tadi puasa Daud, ya. Tapi kalau mau nyoba-nyoba ya silakan, sebulan aja dulu deh. Selain Ramadan pengen puasa sebulan penuh gitu ya, sunnah, ya. Tapi jangan bilang-bilang, apalagi sampai mengeluh, aduh saya lagi puasa nih sebulan penuh, ya. Ya. Karena jangankan yang tidak disunahkan gitu ya, yang disunahkan aja, ya, misalnya puasa Sya'ban yang 6 hari, puasa Sya'ban, puasa Syawal yang 6 hari gitu ya. Apabila itu memberatkan kita untuk kita lakukan, maka jadi makruh, ya. Nggak ada yang maksain kok hari kedua harus langsung 6 hari, ya kan? Seperti budaya yang ada di masyarakat kita kan. Jadi puasanya lebarannya 2 kali gitu, setelah Idul Fitri langsung Syawal 6 hari, nanti baru lebaran ketupat katanya setelah Syawal 6 hari. Itu kalau ikhlas nggak apa-apa, tapi kalau berat, merasa ini wajib, itu tidak dianjurkan, ya. Saya pernah baca kajiannya tentang ini, ya. Karena
yang perlu kita ambil adalah keikhlasannya tadi. Baik, sudah jam 6 kurang 10 rupanya. Nah, yang terakhir adalah dua yang terakhir, karena yang tiga ini adalah ya ibadah yang memang ini yang paling favorit. Nggak ada ibadah kita, kalau kita tuh mikir ibadah masih bingung ibadah tuh apa, nggak ada, cuma tiga ini: zikir, salat, puasa. Zikir, salat, puasa. Ini yang jelas harinya, ya, yang jelas waktunya: zikir, salat, puasa. Ya. Maka ketika kita ada pertanyaan, kita nih mau beramal apa, udah pikirinnya di antara tiga ini, mana yang paling. Sahabat aja saya baca di bukunya Ibnu Qudamah Minhajul Qasidin itu, ya, ada yang lebih memilih puasa, ada yang lebih memilih salat. Ya. Ada yang saya nggak sanggup puasa karena siangnya kalau saya puasa saya lemes. Beda sama saya tadi bilang kan, puasa justru menguatkan sholat. Tapi ada mungkin dalam kondisi saat itu di padang tandus gitu ya, ketika siangnya berpuasa, dia malamnya khawatir tidak kuat untuk bangun, maka dia tidak berpuasa. Ibnu Mas'ud tuh kalau nggak salah sahabat. Ya. Ada yang sebaliknya lebih memilih puasa ya daripada sholat. Maka silakan pilih mana yang paling meringankan, paling membuat kita bisa ikhlas. Nah, yang berikutnya adalah ibadah yang tidak tentu waktunya, yakni ibadah harta terkait dengan infak, sedekah, ya, yang kemarin sudah sedikit kita bahas di hadis yang ke-25 dari hadis Arba'in kemarin. Awalaisa lakum ayyatasaddaqun, kata Nabi, apakah kalian tidak memiliki sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Ya, kita kan nggak miskin-miskin amat kayak sahabat Muhajirin kemarin, yang mereka nggak punya apa-apa, sehingga sedekahnya dengan tasbih, tahmid, tahlil, ya, takbir, ya, bahkan mendatangi istri pun menjadi sebuah sedekah. Ya. Kita masih punya lah 2.000 recehan di rumah ya Pak, di kantong, dirutinin aja setiap pagi 2.000 gitu kan. Kalau nggak mau taruh masjid, taruh di kaleng sendiri, ntar sebulan setorin kemana, ya. Itu yang penting, melatih untuk ya ayatasaddaquna, mengeluarkan apapun yang kita miliki untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terkait dengan ini, ya, saya punya sebuah prinsip gitu kan, yang namanya ibadah harta itu yunfiqun tadi, ya, nggak boleh kita harapkan kembaliannya. Bahkan bisa jadi gitu kan, ya, Allah memaksa untuk mengambil harta kita untuk menutupi dosa-dosa kita. Kan sering kita lagi enak-enak jalan, tahu-tahu brak, nabrak mobil orang, ganti 700.000. Itu stresnya minta ampun kalau gitu. Saya pernah ngalamin itu di depan Brimob Pak. Lagi buru-buru mau jemput ibu berobat gitu kan, ada mobil mundur, tukang parkirnya nggak bilang ke saya minggir, dia mundur juga, prak, kena, langsung nuntut minta ganti. Saya jalan lagi karena saat itu lagi buru-buru, masuk lagi mobil, dua mobil saya tabrak saat itu gitu kan. Satu minta ganti, saya ganti semua. Suzon nggak sama Allah? Enggak. Mungkin saya pernah pakai harta orang dulu, ini gantinya kata Allah. Udah. Ya. Jadi kalau kita nggak mau infak dengan sengaja, dengan ikhlas, Allah akan minta. Ya. Allah akan minta secara paksa ataupun sukarela. Nah, maka ya, sebelum Allah memaksa kita untuk mengambil harta kita, ya itu juga bukan punya kita gitu kan, ya ujung-ujungnya juga akan dikembalikan, maka ya berikan secara sukarela, cicil dikit-dikit, ya. Ya. Dan terakhir ibadah haji dan umroh, ya, ini sifatnya tahunan atau seumur hidup sekali, ya, yang wajib hajinya, yang sunnah umrohnya. Ya, kalau sekarang kata Pak Mahmud, jangan mikir dulu dah, masih susah gitu ya, ya masih belum bisa gitu. Nah, 4 hal ini tadi bisa kita jadikan bekal untuk mengisi bulan Rajab
mengisi bulan Sya'ban sampai dengan bulan Ramadan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Mohon maaf nih, gak ada persiapan soalnya. Iya Pak, silakan. Sambil nunggu syuruk. Berjamaah di rumah ya, dalam kondisi normal ya. 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 Saya bilang tadi, kalau mau dibahas panjang ya. Tapi kalau tadi sudah dibatasi dalam kondisi normal, normalnya laki-laki ke masjid, titik, selesai. Laki ke masjid, itu aja, selesai kan. Ada iklan itu kan, laki ke masjid. Perjalanan terberat seorang laki-laki ke masjid ya. Dia bisa menempuh gunung, menyeberang lautan ya. Ada yang kerjanya di laut berbulan-bulan gak pulang, ada yang kerjanya di gunung, ada yang kerjanya di tebing, ada yang kerjanya di lembah. Laki-laki sanggup. Tapi kadang untuk jalan 10-20 meter ke masjid berat ya. Tapi kalau dia ingat ya, keutamaan seorang laki-laki itu ke masjid ya, merangkak pun akan dilakukan seperti Abdullah bin Umi Maktum. Maka yang perlu diperkuat adalah bagi seorang laki-laki motivasinya untuk ke masjid. Itu dalam kondisi normal ya. Nah, dalam kondisi yang tidak normal, Nabi pun pernah mengalami ya, dalam peperangan misalnya, dalam perjalanan, dalam safar gitu kan ya. Makanya ketika sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ketika kami berjalan 3 orang harus ada satu jadi pemimpin? Ya, tetap. Walaupun bertiga tetap ada satu jadi imam. Berdua ya tetap satu jadi imam ya. Semuanya pernah dicontohkan oleh Nabi ya. Tinggal kita melihat situasi dan kondisinya aja, mana yang paling utama. Bahkan kesiangan pun Nabi pernah dalam suatu peperangan, Nabi itu menjamak 5 salat atau 4 salat secara berturut-turut. Itu di fikih sunnah itu disampaikan di situ ya. Jadi setelah salat zuhur langsung salat asar, setelah salat asar langsung salat maghrib, setelah salat maghrib langsung salat isya. Ini terkait dengan sholat gitu. Makanya bahasannya banyak. Tapi kalau kembali kepada itu tadi ya, mana yang paling memungkinkan untuk kita lakukan ya. Karena yang kita cari di sini adalah keutamaannya. Sholat sendiri di rumah sah ya. Tapi silahkan rasain bedanya dengan kalau kita berjamaah ya. Nah, saya lagi malas ke masjid hari ini, mau sholat di rumah aja, silahkan. Maaf muskilah gitu kan, nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita ingat tadi keutamaannya ya, maka tentu kita akan berpikir ulang, mau sampai kapan saya sholat begini ya. Kualitas seperti ini, sholat di pinggir meja, depan TV, anak lalu lalang, aduh, nggak ada enaknya. Makanya sholat tahajud itu disuruh 2/3 malam sampai waktu sahur ya. Kalau sholat tahajud habis subuh coba misalnya sholat tahajud habis subuh waktunya, orang udah pada bangun, nggak ada enaknya ya. Makanya walaupun begitu Nabi mengatakan kalau malamnya nggak sempat sholat tahajud, ganti dengan duha agak banyakan ya. Di waktu duha itu kan waktu memang sudah agak sepi, orang sudah mulai banyak beraktivitas ya. Walaupun tidak senikmat, sekhusyuk waktu sholat tahajud. Jadi ini kita bicaranya masalah keutamaan aja ya. Karena kalau bicara masalah dalil, semua punya dalil ya. Yang penting tetap sholat gitu kan ya. Yang
benar itu kalau nggak sholat gitu kan ya. Kunut sama tidak kunut gitu kan, mana utama? Ya semua boleh, silahkan. Yang enggak itu yang enggak sholat subuh gitu kan. Itu patokannya. Jadi dalam hal sholat ini kita sudah tahu sama-sama, yang wajib itu adalah 5 waktu, yang sunnah selain itu gitu kan. Nah bagaimana caranya kita memperbaikinya? Kalau kata Nabi udah sholat berjamaah 27 kali derajat, itu kejer. Ya. Makanya walaupun hanya berdua, lakukan. Ya, lagi kondisi nggak normal tetap berjamaah gitu kan, apalagi dalam kondisi normal tadi gitu. Itu menurut saya yang penting, motivasi untuk berjamaahnya tidak pernah hilang ya, karena kita sangat membutuhkan untuk selalu berjamaah. Iyyakum wal jamaah, kata Nabi, hendaklah kalian selalu berjamaah. Lagi Pak, hujannya belum berhenti. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Pak Erwin, setelannya sama itu. Iya. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.